Mari kita sama-sama beranjali. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Namo Sakyamuni Buddhaya. Selamat pagi, Namo Buddhaya. Hari ini udah tanggal 17 Juni, udah setengah tahun ya. Kita lewatin tahun 2011. Setengah tahun lagi gak berasa udah 2012. Nambah setahun. Yang umur 20 jadi 30. Yang 40 jadi 50, 60, 70, 80. Gak lama bye-bye dunia. GMC belum ya, masih berlanjut. Ada cerita lanjutannya lagi berikutnya. 60 tahun hidup di dunia, 30 tahun hidup di dunia, semua kan mencari bahagia. Bukan cuma Anda, termasuk saya juga mencari bahagia. Cuma kebahagiaan seperti apa yang kita inginkan, ini tiap orang gak sama. Tapi umumnya saya perhatikan sama ya. Pengen makan enak, pengen tidur enak, hidup enak, lepas dari segala macam masalah, dan yang penting keluar dari penderitaan. Cuma caranya, jalannya ternyata hasilnya suka beda. Kenapa bisa beda? Karena semuanya bawa karma masing-masing di masa lalu. Nah, bicara karma, tiap orang karmanya gak ada yang sama, walaupun anak kembar. Jadi kalau ingin hidup bahagia, ya jangan suka banding-bandingkan nasib kita dengan nasib orang lain. Jangan suka banding-bandingkan kebahagiaan kita dengan kebahagiaan orang lain. Dan yang paling penting, jangan suka banding-bandingkan penderitaan kita dengan penderitaan orang lain. Kalau mau hidup bahagia, terus perbanyak kebajikan. Karena kebajikan sulit diperoleh, sulit dilatih. Dia butuh satu tekad, butuh satu semangat. Itu pembukaan dari saya. Hari ini saya bawa buku karena saya nggak hafal. Tapi intinya saya ingin membahas tentang pentingnya melatih kebijaksanaan dan melatih perbuatan dalam kelahiran sekarang. Ini Indonesianya nggak nemu, adanya cuma Mandarin. Mandarinnya Fu Hui, Suang Xiu. Fu-nya Fu Pao punya Fu, hoki ya. Hui-nya Tsu Hui, prasnya kebijaksanaan. Suang itu ya dua, lebih dari satu. Xiu, latihan. Jadi Anda harus melatih, bukan cuma Anda, saya, kita semua harus melatih dua hal ini. Fu Pao, hoki, satu lagi Hui, Tsu Hui, prasnya kebijaksanaan. Jadi dua hal ini harus dilatih bersama-sama. Ada sebagian orang yang sibuk kerja terus, nggak pernah berbuat baik. Berbuat baiknya terpaksa ya, karena ada buku dana glosor ke depan dia, jadi dana nyumbang sekecil-kecilnya kalau bisa. Ada orang yang sibuknya cuma kerja terus sampai lupa anak istri, sampai lupa umurnya sendiri, tahu-tahu sudah tua. Ada orang yang satu lagi di lain pihak lebih suka sibuk melatih diri, sembahyang terus, meditasi terus, nianfo terus sampai lupa untuk melakukan sesuatu untuk orang lain. Hal-hal seperti ini benar tapi juga salah, salah tapi juga benar. Saya beberapa hari lalu baca koran Radar Bogor tentang TKW yang gagal dihukum pancung. Dia bahagia karena bisa ketemu anak, kumpul lagi sama anak. Tapi sampai ke rumahnya sendiri ternyata suaminya sudah nikah dengan orang lain, perempuan lain. Jadi dia pergi jadi TKW sudah lama ya, berapa periode, mungkin udah 10 tahunan. Dan selama itu suaminya ditinggal sendirian. Saat pulang, karena sudah gagal dihukum pancung, dia jadi pulang ke Indonesia, nggak jadi TKW lagi. Hasilnya suaminya itu malah sudah nikah dengan perempuan lain. Saya bertanya kepada umat yang ada dekat saya waktu itu, sebetulnya orang mencari apa ya? Jauh-jauh jadi TKW ke negeri orang cuma ingin mencari bahagia untuk keluarganya. Cari uang banyak, bisa beli rumah, ya minimal rumahnya nggak tanah merah, bisa ada ubinnya, tehelnya, atapnya bagusan, bisa punya TV, bisa punya rice cooker segala macam.
Tapi setelah memperoleh uang begitu banyak, umur pun sudah bertambah. Yang tadinya usia 20 tahunan, saat pulang sudah hampir 30-40 tahunan. Pulang ke rumahnya, ternyata rumah tangganya sudah hancur berantakan. Apa yang dicari sama orang? Ada juga sebagian orang yang bertahan di kampung, nggak mau jadi TKW. Tapi makan aja nggak bisa, sekolah anak juga nggak bisa. Ini hal yang bertolak belakang. Satu pihak ingin rumah tangganya utuh, dia kerja pas-pasan, akhirnya anak nggak bisa sekolah, makan juga nggak bisa, baju pun harus nunggu disumbang orang. Ada keluarga lain dan nyata terbukti, dia ingin punya rumah tangga yang bahagia versinya dia, sengaja jadi TKW keluar, hasilnya rumah tangganya berantakan dan tiba-tiba suami nggak ada, mungkin ayah ibu sudah meninggal, anak dideketin udah nggak mau lagi deketin dia. Di sana baru merasakan hidup ini hampa, kosong. Sebetulnya apa yang dicari sama kita ya? Cari uang sebanyak-banyaknya, rumah tangganya berantakan. Atau mempertahankan rumah tangga, tapi nggak punya harta. Pilihan kembali kepada Anda semua. Karena kesatu saya nggak punya uang, kedua saya nggak punya keluarga. Jadi Anda yang memutuskan sendiri. Di sini dalam Buddhis Mahayana diutamakan bahwa orang untuk mencapai kebahagiaan, untuk mencapai keberhasilan dalam segala-galanya, hidup spiritual maupun duniawi, harus ada dua hal yang dilatih. Pertama tadi yang saya bilang Fu itu, hoki itu. Yang kedua kebijaksanaan. Gimana caranya supaya dua hal ini bisa muncul? Satu-satunya jalan mau gak mau harus melatih 6 paramita. Di sini yang pertama ditekankan adalah dana paramita. Anda mungkin bosan ya, tiap hari dengerin cuma dana. Tapi dana yang keterusan dilatih, ini akan menimbulkan satu kebijaksanaan. Jadi kalau Anda ingin punya kebijaksanaan, terutama prasnya paramita, Anda tetap harus melatih dana. Dan gak cukup cuma dana, harus dana paramita. Kalau menjalankan dana paramita, harus Anda ingat bahwa segala-segala ini kosong. Saat berdana pun kosong. Sebelum berdana Anda harus bahagia, saat berdana Anda harus bahagia, sesudah berdana harus bahagia. Setiap saat Anda bisa berdana. Lewat ucapan, pikiran, perbuatan, lewat benda-benda, lewat apapun juga bisa berdana. Tapi apakah 3 hal ini bisa dipertahankan? Sebelum berdana bahagia, saat berdana bahagia, dan sesudah berdana bahagia. Ini yang sangat sulit dilatih. Dananya mungkin berubah. Tahun lalu saya nyumbang cuma 500.000. Tahun ini rezekinya nambahin 1 juta. Mungkin 20 tahun lagi bisa 1M, 2M. Tapi 3 unsur ini, apakah bisa dipertahankan setiap saat? Sebelum berdana, walaupun cuma memberikan air minum, bahagia. Saat memberikan, bahagia. Sebelum memberikan, bahagia. Saya tiap kali diundang ceramah kalau pagi-pagi menjelang siang, itu biasanya suka diberikan dana makanan. Buat saya satu kebahagiaan bisa menerima makanan, tapi juga satu penderitaan menerima makanan. Kenapa? Karena pernah terjadi di satu daerah kecil, dan wiharanya besar, umatnya seperti ini, banyak sekali. Jatah perut saya kecil, nggak banyak. Kemudian saya membiasakan diri untuk mengambil sesuai dengan jatah saya. Karena kalau makan kebanyakan perutnya sakit. Kalau perutnya sakit, besok-besok udah nggak enak lagi perutnya ya. Kalau makan terlalu sedikit, badannya juga lemes, nggak tahan sampai sore, sampai besok lagi. Itu porsi saya. Tapi kalau diberikan dana persembahan makanan, saya memilih tidak memilih, tapi saya usahakan tidak memakan sambal, tidak memakan yang ada santan, karena perut suka sakit. Nah pada saat sampai ke wihara itu dana makanan ternyata banyaknya luar biasa. Dan ini hal pertama untuk saya menerima dana makanan yang luar biasa banyak. Karena biasanya kalau cuma ceramah di Untar, mahasiswa cuma 1 cup aja cukup untuk sendiri. Kalau tiba-tiba masuk ke wihara orang, makanannya bisa berpiring-piring, sampai mungkin 10-15 piring untuk saya sendiri. Kecil sih, nggak banyak, piring-piring kecil. Tapi kalau sesendok, udah 15 sendok, piring saya penuh, mesti bawa baskom. Akhirnya saya memutuskan, saya tidak mengerti. Karena wihara itu kebetulan juga wihara Theravada. Saya tidak mengerti. Jadi saya pikir untuk sayur asem dengan jenis yang sama 2-3 macam, saya ambil 1 aja.
Untuk tahu goreng dengan tahu yang sama, saya ambil satu aja, yang penting tahu. Tempe satu aja, terus sebagian-sebagian yang sama-sama saya cuma ambil satu aja. Hasilnya apa? Hasilnya saya kenyang, saya bahagia, saya pulang dan saya tidur dengan enak. Besok paginya anak yang mau ngundang saya telepon. Suhu, ibu-ibu marah. Kenapa marah? Dia korek-korek, kok saya nggak ngambil sama sekali sayurnya. Ada yang cuma ambil tahunya doang sepotong, ada yang ambil ininya doang sepotong. Padahal ibu-ibu sudah membela-bela untuk Suhu. Pagi-pagi sengaja ke pasar. Biasa nggak pernah masak, khusus hari Minggu karena Suhu datang jam 6 pagi sudah sibuk di dapur. Perasaan saya yang dengar nggak enaknya sangat. Kemudian ada rasa sedih juga ya, kenapa saya mengecewakan orang. Saya bilang, kenapa kamu nggak bilang dari kemarin bahwa saya harus mengambil minimal segimana? Satu potong aja udah sedih. Saya habis setengah mangkok. Kalau ada 15 piring, perut saya. Waduh, saya bilang, besok-besok kalau gitu kamu kalau undang saya ceramah di sana, saya nggak usah siapin makanan. Biar saya kelaparan nggak apa-apa, saya tahan. Itu pilihan saya pilih kelaparan. Demikian pula kalau datang ke Damasuka ya, SMS masuk, Suhu besok umat mau dana makanan, Suhu mau makan apa? Saya langsung jawab, nggak usah siapin makanan, saya cari makan sendiri aja. Cuma biasanya udah disiapin. Nah di sana, ya kamu nggak tahu deh ya, ibu-ibu di sini, bapak-bapak, pak adik-adik, kakak-kakak di sini, apakah seperti ibu-ibu di daerah tersebut? Saya berpikir dan saya hari ini berbahagia karena bisa mengalami hal seperti tadi. Akhirnya saya mengerti dalam berdana 3 hal ini sulitnya luar biasa. Ibu-ibu udah masak dari pagi dengan rasa bahagia, dipersembahkan untuk seorang Suhu. Bahagia, sempurna. Saat naruh di meja makan, lihat Suhunya duduk di meja makan, bahagianya luar biasa. Tapi begitu Suhunya pulang, dikorek-korek, cuma makan 1 sendok kuahnya doang, nggak berkurang, dikorek-korek sama aja. Jagungnya masih ada, kacangnya masih utuh sesendok. Muncul rasa bahagianya hilang. Yang muncul sedih, kedumel, jengkel, sampai akhirnya keluar dari mulut. Suhunya nggak makan makanan saya. Awal bahagia, saat memberi bahagia, setelah memberi tidak bahagia. Pahalanya? Ya nggak tahu. Setengahnya mungkin, seperempatnya atau mungkin tidak ada. Padahal sebetulnya kalau sudah memberi itu sayur punya saya ya. Saya mau bagi ke siapapun juga harusnya terserah saya. Ini yang sulit dilatih. Jadi Anda ingin bahagia, Anda tidak cukup hanya berdana. Anda harus benar-benar melakukan dana paramita. Apapun yang saya persembahkan kepada orang lain, walaupun senyum dengan tulus, ini adalah bagian dari paramita saya. Saya harus melatih dana paramita untuk mencapai kebudaan. Seorang bodhisattva suatu saat akan mencapai kebudaan. Dan seorang sama Sambuddha, untuk menjadi seorang Buddha harus melatih paramita. Apa itu paramita? Paramita itu kesempurnaan. Dana paramita, kesempurnaan dalam berdana. Ibu-ibu boleh berbangga hati menunjukkan kepada kami-kami di sini atau mungkin kepada saya. Saya baru nyumbang Su, ini tanda terimanya 200 juta, 1M, 3M. Ya nggak apa-apa, bagus, tepuk tangan. Tapi apakah sekedar tepuk tangan? Enggak, ada lagi hal yang lain. Kira-kira dalam kehidupan sekarang ketulusannya muncul enggak? Kalau enggak muncul, suatu saat Anda lagi susah, orang pun bantu Anda setengah hati. Karena tetap karma itu berpengaruh. Jadi di sini dana paramita, jangan lupa 3 hal. Sebelum, saat, sesudah. Mau senyum, mau cuma dari pandangan mata pun bisa loh. Cuma lihat bahagia, setelah itu buang muka. Itu pun udah bikin orang bete. Ya, jadi hati-hati dengan mata. Hati-hati dengan mulut udah pasti. Mata, cuma lihat doang tapi ngelirik-liriknya sinis. Orang pun udah gak enak. Aduh, ini si bapak ngelirik-lirik saya kenapa? Atau anak muda, lirik-lirik, aduh saya masih ganteng kali ya dilirik anak muda. Jadi dari mata harus hati-hati. Tidak terucap, tidak melanggar sila. Silanya 1 tidak membunuh, 2 tidak mencuri, 3 tidak berzina, 4 tidak berdusta, 5 tidak berbohong. Tapi dari mata bikin orang bete. Ya, sama, tidak memberikan orang bahagia. Dari mata pun kalau bisa berdana paramita. Itu bicara dana yang pertama, dana paramita.
Jadi Anda harus melatih dana paramita. Yang kedua, Anda harus melatih sila paramita. Tidak membunuh, bukan sekedar tidak membunuh, tapi ditujukan untuk mencapai kebudaan. Bukan sekedar tidak mencuri, tapi ditujukan untuk mencapai kebudaan. Bukan sekedar tidak berzina, tapi tujuannya adalah supaya saya mencapai kebudaan. Tidak sekedar bergosip ngomongin orang yang enggak, tapi saya benar-benar menjaga, mengunci mulut saya. Tujuannya apa? Mencapai kebudaan, mencapai kesempurnaan. Tidak mabuk-mabukan, bukan sekedar wah gua bangga nih, tidak mabuk, bukan. Tapi tujuannya untuk mencapai kebudaan, mencapai kesempurnaan. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak tidak mau mencapai kesempurnaan, nggak apa-apa. Itu pilihan Anda. Tapi masalahnya, hidup ini lebih banyak susahnya daripada bahagianya. Duduk kelamaan pegel kan, ibu ya, udah harus ganti kaki. Ada orang lewat kanan kiri, udah sibuk lihat kanan lihat kiri. Itu udah penderitaan, nggak bisa fokus ke satu titik. Jalan terus nggak berhenti, pegel. Duduk terus meditasi, capek, pinggangnya sakit, lututnya sakit, kepalanya juga pusing. Kenapa duduk terus meditasi? Ngomong terus nggak berhenti, capek juga. Melek terus nggak kedip-kedip, sakit juga matanya. Dengerin terus orang ngomong, ya udah saya melatih kesabaran. Anda ngomong apa saya dengarkan, terus dengerin. Lama-lama berontak nih hati, karena nggak boleh bicara. Tidur terus capek, duduk terus capek, jalan terus capek, dengerin terus capek, ngomong terus capek, makan terus capek. Apa yang dicari? Semuanya nggak ada, kosong. Jadi Anda kalau tidak mau melatih kesempurnaan, sayang. Karena dalam kelahiran sekarang, sudah jadi seorang manusia, itu hal yang paling luar biasa. Kelahiran sekarang bisa melatih kesempurnaan dalam bentuk manusia, itu tidak sebanding kebahagiaannya dibandingkan dengan binatang. Binatang susah. Mau melatih sila paramita mungkin bisa. Mau melatih dana paramita sulit, harus pakai mulut berdananya. Kalau kita diajarin, mau berdana, caranya berdana paramita, bukan sekedar memberi. Nih buat kamu. Tapi kalau ingin benar-benar sopan, etikanya harus dipakai, dipersembahkan dengan dua tangan, diberikan dengan tulus. Persembahkan makanan ini buat bapak, buat ibu, buat kakak, buat adik. Walaupun anak kecil, dua tangan, permen, coklat, bunga, baju. Diterima bukan dengan satu tangan. Ini juga simbol kesombongan hati. Terima dengan dua tangan. Betul-betul menghormati. Setiap makhluk bisa mencapai kebudaan. Ini sulit dijalankan. Saat orang mau bicara, Pak. Bapaknya balik belakang. Itu pun nggak boleh. Kalau mau diikutin, Anda harus bicara dengan sopan santun. Artinya, saat orang yang akan diajak bicara sudah jalan lewat, Anda harus mati-matian ngejar. Sampai depannya si bapak atau ibu baru bicara, Pak sebentar saya mau bicara, apakah ada waktu? Nggak boleh membiarkan orang lain menderita, ya sampai miring-miring kepalanya. Anda harus benar-benar membuat orang lain bahagia. Ya, ada apa? Terima kasih diucapkan dengan tulus. Jadi kalau benar-benar mau dilatih, wah ternyata susahnya luar biasa. Tapi saya bersyukur lahir sebagai orang Chinese. Kenapa? Karena udah diajarin dari kecil ya. Duduk harus tegak. Coba lihat kerajaan, film-film kerajaan. Raja-raja mana ada duduknya sender-sender di kursi ya. Lihat kakek nenek kita zaman dulu, semua duduknya tegak, bajunya rapi. Nggak ada baju piyama jalan-jalan di ruang tamu, semuanya rapi. Itu kalau diterapkan dalam Buddhis sangat luar biasa. Cocok maksudnya. Nah di sini sila paramita dilatih untuk mencapai kesempurnaan. Jadi kalau Anda benar-benar ingin mencapai kesempurnaan, hati-hati dengan ucapan, pikiran, perbuatan. Karena ini bisa membuat orang lain menderita. Hal yang ketiga yang harus dilatih adalah kesabaran. Kesabaran bukan sekedar dalam situasi, dalam suasana yang tidak mendukung, tapi kesabaran dalam segala hal. Kesabaran menghadapi cuaca, menghadapi manusia, menghadapi segala hal. Ini yang paling sulit. Kalau bertemu dengan situasi yang enak, Anda pun harus sabar. Apalagi kalau menghadapi situasi yang benar-benar tidak enak, Anda harus luar biasa sabar. Yang keempat, Anda harus melatih semangat. Banyak orang patah semangat, putus asa. Bu, meditasi bu, tiap hari Kamis ada acara meditasi jam 7 sampai jam 9. Udah gak bisa suhu, udah tua, biarinlah anak muda aja yang meditasi. Bu, ada sembahyang bu, Cait Sabgo di wihara.
Saya nggak bisa Mandarin, Su. Biarin deh kasih anak-anak muda. Saya cukup di rumah aja, pai-pai. Ini ciri-ciri orang frustrasi sebenarnya ya. Nggak punya semangat. Pak, ada sembahyang Pak, tiap hari Minggu jam 9. Bawa ya anak-anaknya ke wihara buat sekolah Minggu. Nggak bisa, Su. Anak-anak saya bangunnya siang. Kalau jam segitu belum pada bangun. Itu menandakan tidak punya semangat. Sebuah keluarga yang tidak punya semangat seperti itu, bagaimana anaknya bisa punya semangat? Tadi saya ketemu satu bapak di bawah. Saya malu kalau ketemu suhu. Jauh-jauh datang dari Bogor, jam 9 udah sampai. Sedangkan saya yang rumahnya dekat, datangnya lebih siang daripada suhu. Saya bilang, malu nggak malu, yang penting saya takut terlambat. Bapak nggak ada yang nunggu di sini, terlambat nggak apa-apa, paling malu sama pintu. Kalau saya terlambat, yang nunggu saya nggak tahu berapa makhluk, berapa orang. Saya malu, belum disumpahin orang, belum dicap lagi. Jangan ngundang Susiensing lagi, tukang telat. Saya nggak punya muka. Kalau bapak, saya masih perlu muka soalnya. Kalau bapak terlambat, yang malu cuman pintunya doang. Aduh, bapak ini lagi terlambat, bapak ini lagi terlambat. Atau adik-adik terlambat, cuma 2 orang yang terlambat. Yang nunggu sana paling ada kerjaan, kalau enggak juga nggak ada kerjaan. Tapi kalau saya terlambat, semua orang tahu. 1 mulut jadi 2 mulut, 2 mulut jadi 4 mulut, 4 mulut jadi 8 mulut. Semua orang satu Jakarta bilang, oh kalau ngundang Susiensing tenang aja, datangnya undangannya jam 10, datangnya jam 12. Saya nggak enak sama orang begitu. Jadi di sini kesabaran, semangat berkaitan. Anda harus punya kesabaran, Anda berarti punya semangat. Anda punya semangat, berarti Anda punya kesabaran. Saat duduk, saat makan, saat tidur, saat berbaring, Anda harus sabar. Menghadapi sakit, menghadapi kebahagiaan, semua harus sabar. Kantong ada uang, Anda harus sabar. Jangan kantong lagi uangnya banyak, terus, wah belanja terus. Itu juga menandakan ketidaksabaran. Semangatnya tinggi, belanja terus. Tapi kan semangat sama kesabaran harus dibarengi. Oh iya, tetap. Berapapun uang yang saya terima, itu rezeki saya. Tapi tetap saya harus sabar menggunakan uang. Karena menggunakan uang pun termasuk kebijaksanaan. Ini yang paling sulit dilatih orang-orang. Yang kelima adalah melatih konsentrasi, chanting, konsentrasi, samadhi. Jadi samadhi di sini dalam Mahayana ditekankan bukan cuma duduk meditasi, tapi dalam jalan, berdiri, duduk, berbaring, Anda harus terus sadar, konsentrasi. Kadang ada orang nggak sadar ya. Tahu-tahu udah pegang-pegang rambut, kadang-kadang pegang-pegang hidung, kadang-kadang garuk kepala. Itu pun menandakan kurang kesadaran. Atau mungkin goyang-goyang kaki. Sekedar membuang waktu kosong. Banyak, kalau Anda boleh duduk menggantikan saya di sini, Anda cuma duduk diam begini. Anda bisa perhatikan berapa banyak orang iseng yang suka pegang-pegang rambut, pegang-pegang pipi, padahal nggak gatal mungkin ya. Rambut pun nggak acak-acakan, tapi begitu banyak di sini. Pegang rambut, pegang kepala. Coba kalau saya tanya, barusan pegang apa Bu? Enggak pegang apa-apa. Barusan pegang apa? Enggak pegang apa-apa. Jelas-jelas saya lihat, lagi pegang hidung, lagi garuk kuping. Gatal enggak? Enggak. Kenapa? Kebiasaan. Jadi di sini kurang konsentrasi menimbulkan satu kebiasaan yang tidak disengaja. Jadi Anda ditekankan meditasi. Gunanya apa meditasi? Melatih konsentrasi. Dalam apapun juga jadi sadar. Kaki kanan, kaki kiri dulu tadi yang melangkah masuk pintu ya. Duduk, apanya dulu yang gerak? Pantatnya dulu, tangannya dulu yang turun. Waktu nyuap makanan, apanya dulu yang gerak? Tangannya dulu, mulutnya dulu yang nyosor. Nah itu harus jelas. Jadi di sini meditasi, samadhi, konsentrasi sangat penting untuk mencapai kesempurnaan. Dan yang terakhir adalah prasnya paramita. Prasnya paramita sering didengar dalam sutra Sincing, Prasnya Paramita Hridaya Sutra juga didengarkan Prasnya Paramita. Ini yang paling sulit dilatih. Anda bisa melatih lewat sila, lewat dana, lewat sila, lewat samadhi, lewat kesabaran, lewat semangat, lewat konsentrasi. Semuanya sama, akan mencapai Prasnya Paramita. Jadi Prasnya Paramita ini harus Anda latih. Selain lewat duduk meditasi, Anda harus bekerja, berdana. Dana ini lewat tenaga, lewat ucapan, lewat pikiran. Bahkan seorang biku Mahayana harus bekerja untuk mempunyai kebijaksanaan.
Ada satu cerita tentang dua orang biku. Yang satu sukanya meditasi, ini kakaknya sukanya meditasi, sukanya baca mantra, baca sutra, sedangkan adiknya sukanya bekerja, menyapu. Suatu ketika kakaknya ini sudah mencapai satu tingkatan tertentu dalam meditasi. Dia suka bilang sama adiknya, "Dik, kamu ini jangan kerja terus. Kamu ini harus melatih konsentrasi, melatih meditasi. Kerja terus, kamu lahir lagi mau jadi apa?" Adiknya jawab begini, "Kak, kalau saya meditasi, itu saya selalu ngantuk, capek. Lebih baik saya bekerja. Kalau bekerja saya bisa bikin orang lain bahagia. Dan tidak berasa ngantuk, tidak berasa capek. Hari sehari-hari bisa lewat begitu. Tapi kalau saya meditasi, saya tuh nggak bisa duduk. Kemudian saya tuh jadi makin gelisah." Kemudian kakaknya sering menasihati seperti itu. Adiknya nggak mau peduli, tetap bekerja, menyapu, bersihkan kebun. Pokoknya kerjaan apapun dikasih ke adiknya, pasti dikerjakan dengan baik, rapi, bersih. Suatu ketika nih, adiknya ini matinya muda, meninggal duluan. Meninggal dunia, kemudian kakaknya tetap latihan meditasi, nggak pernah bekerja, pokoknya meditasi, melatih diri. Sampai suatu ketika mencapai kesucian, jadi arahat. Suatu ketika dalam meditasinya, kakaknya ini ingin melihat sudah di mana adiknya, lahir lagi di alam mana adiknya. Dalam meditasinya ternyata kakaknya melihat adiknya ini sudah menjadi seekor gajah di sebuah kerajaan. Kemudian karena ya keinginan untuk menolong adiknya kuat, kakaknya ini mencari kerajaan di mana si gajah ini bertempat. Jalan, hampir berbulan-bulan, akhirnya ketemu di satu hutan yang besar sekali. Kemudian saat diajak bicara, adiknya ini nangis. Kakaknya bilang begini, "Dik, kamu masih ingat gak kelahiran dulu? Kita itu adalah saudara seperguruan. Kamu itu seorang biku. Dalam kelahiran dulu, kamu gak pernah mau meditasi. Saya tidak pernah berhenti menasihati kamu, tapi kamu selalu mengabaikan nasihat saya. Sekarang hasilnya apa? Kamu lahir sebagai seekor gajah. Karena kamu membuat orang lain bahagia, kamu pun lahir sebagai seekor gajah yang disukai oleh banyak orang. Karena senang bekerja, disukai banyak orang. Kemudian akibat dari perbuatan dia suka bekerja, menolong orang lain begitu banyak, gajah ini keren. Warnanya bukan abu-abu, tapi warnanya putih seperti salju. Kemudian dikasih hiasan. Jadi raja ini sangat sayang sama si gajah. Akhirnya si gajah ini hiasan-hiasan kepalanya semuanya dari berlian, dari batu permata. Pokoknya harganya mahal sekali. Dan tidak ada gajah di negara manapun juga yang pernak-perniknya semua itu batu permata. Cuma gajah ini yang luar biasa hebat, pernak-perniknya batu permata. Kakaknya bilang, "Ini akibat dari kelahiran dulu. Kalau kamu itu suka menolong orang lain, senang bekerja. Tapi namanya juga binatang, nggak punya kebijaksanaan, walaupun lahir sebagai seekor gajah." Waktu mendengarkan penjelasan kakaknya, nangis. Dia baru menyesal. Dia bilang, "Saya menyesal. Kenapa di kelahiran dulu saya tidak mendengarkan nasihat kakak suka meditasi." Kakaknya bilang seperti ini, "Lain halnya dengan saya. Saya sukanya meditasi. Saya tidak pernah mau bekerja. Pokoknya terus meditasi. Sampai akhirnya saya mencapai tingkatan kesucian. Hasilnya apa? Saat saya mau pindah patah, kemana-mana saya pergi, tidak ada satupun orang yang berdana kepada saya. Mangkuk saya lebih sering kosong. Patah saya lebih sering kosong." Kakaknya bilang, di sana ada disebut lagi. Jadi orang harus melatih kebijaksanaan dan melatih berdana. Dana ini penting. Karena selain lewat ucapan, pikiran, perbuatan, bisa Anda bagikan lewat dana, harta benda, atau mungkin dari tenaga, atau mungkin dari seperti Kuan Yin Pusa ya, ngasih matanya, ngasih ginjalnya, ngasih donor-donor segala macam untuk kebahagiaan makhluk lain, itu pun bisa. Ada cerita yang lain lagi tentang satu orang biku, sama juga biku Mahayana, hobinya meditasi. Meditasi terus. Dan umat-umat biasanya lebih suka biku yang meditasi daripada biku yang jalan-jalan. Bener gak?
Kalau biku yang jalan-jalan, jangan dikasih dana. Bikunya jalan-jalan terus, keluyuran terus. Satu lagi, wah ini bikunya hebat nih, meditasi terus, luar biasa. Itu pikiran orang udah cenderung seperti itu. Setuju? Setuju. Kalau orang bisa meditasi dalam hutan, wah hebat luar biasa. Tapi kalau di tengah masyarakat gini, dia mah jalan-jalan melulu. Jangan udah, dia mah bukan biku, gadungan bikunya. Padahal konsep pikiran belum tentu tidak lebih hebat daripada biku hutan. Mungkin biku kota lebih hebat dari biku hutan. Karena intinya di agama Buddha melatih pikiran, melatih kesempurnaan. Nah, ceritanya biku ini meditasi terus sampai akhirnya ada satu nenek tua begitu kagum sama si biku ini. Kagumnya luar biasa. Akhirnya nenek tua ini bilang sama si biku ini, mulai hari ini dan seterusnya, Bante, Suhu nggak usah lagi pindah patah. Saya akan melayani Suhu. Apa yang Suhu perlu, keluarga kami akan sokong. Wah, dikasih tempat, dikasih kuti kecil, dikasih makanan, wah pokoknya terjamin. Jadi suhunya bisa tenang meditasi dalam hutan itu, dalam gubuk tersebut. Suatu ketika, roda ini kan terus berputar. Tidak ada yang selamanya di atas. Nenek ini tiba-tiba kebakaran rumahnya. Rumahnya kebakaran, dia sibuk mindah-mindahin sampai barang-barang ternyata nggak ketolong, habis semuanya. Besok-besoknya dia kesel sama suhunya, nggak dikasih makan lagi karena memang nggak ada makanan. Tapi suhunya tetap meditasi terus, nggak lari, nggak bergeming sedikit pun juga. Akhirnya si nenek ini ngoceh-ngoceh sama suhunya. Apa gunanya kamu jadi biku? Orang katanya kamu biku Mahayana. Jadi seorang biku Mahayana dia harus menolong semua makhluk tanpa batas. Dia harus mengorbankan kepentingan diri sendiri untuk menolong makhluk lain. Neneknya ngoceh-ngoceh. Apa gunanya kamu jadi biku? Lihat, ada makhluk di kanan kiri kamu yang sedang menderita karena rumahnya kebakar. Kamu sedikit pun tidak bergeming, tidak menolong sama sekali. Mulai sekarang kamu tidak akan saya layani lagi. Diusir dari kuti tersebut, bikunya lari keluar. Ini nggak bahas tentang umatnya ya. Jadi umat pun nggak boleh marahin biku ya. Ini bukan, jangan lihat dari kacamatanya. Oh, umat boleh marahin biku, ntar ada karmanya lagi sendiri. Jadi biarin aja. Cuman di sini konsepnya tentang bikunya sendiri. Seorang biku pun kalau dia tidak melakukan sesuatu, lihat karmanya berbuah, dimaki orang. Bener nggak? Dimaki orang. Kok gua susah lu nggak nolong gua? Jangan lihat umatnya ya, lihat bikunya. Jadi dalam kasus ini seorang biku pun tetap harus bekerja di Mahayana. Nggak mungkin cuma duduk terus. Ini bicara tentang biku yang bekerja. Ada cerita lain lagi di Cina, di Tiongkok. Ini kisah nyata juga. Ceritanya ada satu suhu, dia hobinya Nianfo, bacanya Amitabha. Umurnya sudah cukup tua, tapi dia tiap kali Nianfo tidak pernah duduk dalam satu ruangan khusus berjam-jam sampai semua orang tahu kalau suhunya lagi Nianfo. Jadi dia sibuk, karena dia kepala wihara, dia jadi sibuk mengurus wihara tiap hari pagi siang malam di luar wihara. Kalaupun ada di wihara dia sibuk ngurus-ngurus wihara, jalan sana jalan sini, nggak pernah duduk meditasi. Dan suatu ketika di usianya yang usia 70 ke 80 tahun seperti itu, dia titip pesan sama teman-temannya, suhu juga dari wihara lain, cukup jauh wiharanya. Dia bilang, tahun depan, tanggal sekian, jam sekian, saya akan pergi ke Sukawati, saya akan wangsen. Tolong datang untuk membantu saya doa. Untuk Sunien, untuk bantu doa. Teman-temannya dibilang oke. Nah akhirnya udah deh, semua orang nggak percaya, karena suhunya ini nggak pernah duduk meditasi, nggak pernah kelihatan pegang tasbih, pokoknya sibuk di luaran pagi siang malam. Dan setahun lalu, kemudian teman-temannya kumpul lagi di wihara itu, teman-temannya percaya ya, tapi umat-umat nggak ada yang percaya. Teman-temannya datang, suhunya masih sibuk nih, jalan sana jalan sini begitu. Pagi, kemudian lihat teman-temannya datang, suhunya tanya, ada apa kalian kemari? Teman-temannya bingung. Terus teman-temannya bilang begini, tahun lalu kan kamu bilang sama kami, kalau hari ini kamu akan wangsen. Oh iya, tunggu ya sebentar, saya siap-siap dulu. Siap-siap, udah beres, duduk di bangku. Jadi orang yang namanya disebut wangsen beda dengan orang meninggal, tidak sadar. Orang namanya wangsen, walaupun dalam kondisi sakit, sakit jantung atau sakit apapun, tetap sadar, saya akan meninggalkan dunia ini. Dia bilang tunggu ya sebentar, saya beres-beres dulu. Udah beres-beres, duduk di kursi. Kemudian, nah dia mulai ceramah. Dia bilang begini sama umat-umatnya. Saya tahu
Banyak di antara kalian yang menghujat saya, membenci saya, membicarakan saya di belakang saya. Saya bukan orang yang melatih diri, saya bukan orang yang sembahyang, saya bukan orang yang saya bukan meditator juga. Saya adalah orang sibuk yang pokoknya orang-orang pasti akan mengecap saya adalah seorang yang suka keluyuran. Keluyuran terus pagi siang malam. Tapi umat-umat semua tidak akan ada yang tahu. Walaupun sesibuk-sibuknya saya 24 jam, saya selalu menyebut Namo Amitofo dalam pikiran saya. Dalam setiap gerakan saya, dalam setiap ucapan saya, dalam setiap pikiran saya, yang terkeluar adalah Namo Amitofo. Saran saya, pesan saya kepada semua umat, jangan memperhatikan bentuk-bentuk fisik. Tapi Anda harus memperhatikan pikiran sendiri. Anda tidak percaya kalau saya bisa wangsen. Saya tahu pikiran ibu-ibu, bapak-bapak pasti seperti itu. Nggak mungkin saya wangsen. Tapi hari ini saya akan buktikan bahwa inilah saya hari ini bisa wangsen. Orang-orang umat-umat yang di Tiongkok itu semuanya ya nunduk ya, malu juga ada. Karena mereka benar-benar mengatai, wah ini bikunya bukan biku pelatih diri, ini bikunya sibuk jalan-jalan sana-sini, sana-sini. Nggak lama, rame-rame semuanya baca Namo Amitofo. Suhunya ini yang tua ini benar-benar wangsen. Jadi di sini, apapun yang Anda lakukan, termasuk saya, semua biku Mahayana, dia harus bekerja. Dia harus melakukan sesuatu. Nggak mungkin cuma duduk melatih diri. Karena gunanya bukan buat ibu-ibu, bapak-bapak. Saya hadir di sini hari ini. Bukan untuk Anda semua, tapi untuk saya sendiri. Saya baca buku. Kalau saya baca buku, saya nggak bagi lagi sama orang, saya lupa lagi. Saya harus baca lagi, saya harus ngomong. Tapi kalau makin sering orang mengundang saya, makin sering orang mendengarkan saya, apa yang saya baca hari ini akan saya ingat terus sampai saya mati. Setuju nggak? Setuju. Contohnya dah. Waktu mungkin ibu-ibu bapak-bapak lagi masih kecil pernah belajar sejarah ya. Sejarah Indonesia, kota ini di mana dihafalkan. Kalau hafalannya bagus dapat 100, kalau hafalannya kurang mungkin cuma 50, 60, 70 tahun. Hari ini kalau ditanya perang salib terjadi tahun berapa? Udah lupa. Ya. Atau mungkin Jepang datang ke Jakarta tahun berapa? Kalau nggak pernah baca, nggak tahu. Tapi kalau Anda tiba-tiba belajar sejarah, jadi makanan sehari-hari, orang ngomong cerita, terus cerita, dibagi terus ke orang ilmunya. Saya yakin, bangun tidur ditanya, Indonesia merdeka tahun berapa? Langsung ngomong, 17 Agustus. Kamu lahir tahun berapa? 1 Januari 80. Langsung tahu, kenapa? Karena sudah menjiwai. Jadi saya hadir hari ini di sini bukan untuk Anda semua, tapi sebetulnya untuk saya sendiri. Jadi apapun yang Anda lakukan bukan untuk saya, bukan untuk keluarga, bukan untuk orang lain, tapi untuk siapa? Sebetulnya untuk diri Anda sendiri. Jadi ada 2 hal di sini yang harus saya tekankan lagi. Fu, ini fu Indonesianya apa? Saya nggak tahu, maaf ya. Yang ngerti Mandarin terjemahin sendiri, yang nggak ngerti tanya sama yang ngerti Mandarin. Fu-nya fu pao, punya fu, hoki, fu. Satu lagi hui, suhui, kebijaksanaan. Jadi 2 hal ini harus dilatih. Gunanya untuk siapa? Untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Untuk mencapai kesempurnaan. Anda bisa bahagia, semua orang lain pasti bahagia. Kalau Anda menderita, kanan kiri pasti menderita. Jangan lupa bekerja aja nggak cukup. Anda harus rajin-rajin kewihara juga, sembahyang juga, melatih diri juga. Suhu, nggak pernah kebaktian di wihara, tapi nggak pernah jahatin orang, boleh nggak? Ada orang-orang yang seperti itu. Yang penting saya nggak jahat sama orang. Yang penting saya nggak jahat sama orang, saya berbuat baik, jadi saya nggak usah ke wihara, nggak usah ke gereja, nggak usah ke masjid, nggak usah ke puro, nggak usah ke rumah ibadah. Boleh nggak? Boleh. Terserah pilihan Anda. Cuman masalahnya di sini, kalau Anda bisa punya agama, Anda bisa punya keyakinan, artinya Anda tahu, Anda pulang nanti mau kemana. Kalau Anda yang agamanya Buddha, harusnya Anda punya tujuan hidup jadi Buddha. Kalau yang Kristen atau Islam, mungkin masuk ke surga. Kalau yang agamanya kepercayaan lain, kemana? Ada tujuan hidupnya. Tapi kalau Anda nggak punya keyakinan, Anda terus nggak kemana-mana, cuma berbuat baik doang, nggak berbuat jahat. Terus mau kemana? Mau kemana? Lahir lagi. Mau sampai kapan? Terus muter-muter. Hidup ini kan lingkaran setan. Sekarang Anda capek-capek, pagi-pagi datang ke wihara ini, duduk di sini, mau ngapain?
Cuma dengerin dharma terus pulang. Bisa. Mau ketemu teman terus pulang juga boleh. Atau mau bayar arisan, mau bayar utang ke sini juga boleh, nggak apa-apa. Atau mau ketemu cewek, ketemu cowok, cari pacar, cari pasangan hidup juga silakan, bebas. Karena kenapa bebas? Karena saya lihat di pintu sini nggak ada tertulis peraturannya. Yang ke wihara cuma boleh yang menjadi Buddha. Yang ke wihara cuma boleh yang suka meditasi. Yang ke wihara cuma boleh yang benar-benar tulus hatinya, nggak ada. Yang tahu tulus tidak tulus cuma Anda sendiri. Yang tahu Anda mau bohong apa enggak cuma Anda sendiri. Yang tahu Anda mau cari pacar apa enggak cuma Anda sendiri. Yang tahu Anda mencari kebenaran apa enggak cuma diri Anda sendiri. Kita taunya dari mana? Ini orang ke wihara melulu tapi kelakuan kok gini-gini aja ya. Nah itu komentar orang. Ini orang katanya jadi bantai, jadi suhu, kok marah-marah orangnya dahsyat juga ya. Nah itu komentar orang. Tapi yang tahu persis hati kita seperti apa, ya cuma kita sendiri. Kita sendiri. Anda mungkin duduk baik-baik, tenang-tenang di sini. Siapa tahu di antara Anda ada yang udah mencapai kesucian, saya juga nggak tahu. Yang tahu cuman Anda sendiri. Jadi tadi yang saya katakan dari awal, Anda ingin bahagia, jangan suka membanding-bandingkan kebahagiaan kita dengan orang lain. Karena karma orang tidak sama. Jangan suka juga membanding-bandingkan penderitaan saya dengan orang lain. Karena ternyata di bawah kita masih banyak orang yang sangat menderita. Minggu lalu sekitar seminggu lalu lah, saya lihat TV, di TV One apa di mana saya lupa. Ada satu acara malam jam 9, jam 10 gitu tentang penyakit 10 penyakit teraneh apa 7 penyakit teraneh di dunia. Salah satunya adalah manusia papan. Tiba-tiba jadi kaku, dicubit pun nggak bisa, pipinya dipegang-pegang pun nggak bisa. Jadi Anda di sini duduk di sini udah bahagia, ya pipi masih bisa dipegang-pegang ya, masih bisa timbul rasa gatal. Ini orang benar-benar udah kayak papan, jegrek kalau ngomong Sunda ya, kaku banget sampai dipegang pun, dicubit pun nggak bisa. Itu penyakit teraneh. Yang kedua, penyakit yang seluruh tubuhnya keluar darah. Anda keringatnya keluar apa? Ya bahagia, masih bisa keluar air, bukan keluar darah. Disyukuri enggak? Belum sadar. Bentuknya enggak bentuk papan. Yang bentuk ketiga, itu penyakit, ada kaki, penyakit pohon. Manusia bentuknya kayak pohon, ada ya? Kakinya kayak pohon, tangannya udah kayak akar pohon. Itu karma apa masa lalunya? Tapi Anda di sini duduk baik-baik, kaki sakit tinggal naik ke atas, mau makan tinggal buka mulut tinggal makan. Betapa bahagianya. Jadi kebahagiaan seperti ini sering diulang disebut berkali-kali. Dalam kelahiran sekarang hari ini, lahir sebagai manusia dengan panca indera yang lengkap, yang sempurna, dengan badan jasmani yang begitu sempurna. Kalau Anda tidak mau latihan dari sekarang, dari detik ini, sayang gak kira-kira? Sayang. Semua manusia sama kok, mau agama apapun, mau suku bangsa apapun juga. Loba dosa moha, gak lari dari situ. Kalau hari ini saya baca di sana pengumuman-pengumuman, penceramahnya si ini. Saya boleh ajukan usul mungkin kepada pengurus sini. Umat-umat satu persatu giliran duduk di sini untuk berceramah atau mungkin untuk sharing pengalaman hidupnya. Pasti banyak mujizat yang terjadi. Bukan cuma mujizat dalam diri seorang Bante, apa suhu, apa romo-romo yang lain. Tapi dari Anda semua pasti ada keajaiban seperti itu. Kenapa tidak diberitakan kepada orang lain? Kenapa harus menunggu penceramah di depan sini? Anda boleh mengajukan diri, Pak, saya ingin sharing, nggak lama, cukup 15 menit, teman saya 4 orang. Inilah keajaiban dengan memiliki keyakinan. Atau mungkin kebahagiaan memiliki karma baik. Atau mungkin berbahagia dalam penderitaan. Tadi malam saya nonton juga. Yang Gaines itu, yang si Deddy Corbuzier main itu. Anda tahu kubus-kubus yang warnanya kuning, merah, hijau itu, yang diputar-putar? Anda bisa mainkan warnanya semua sama dalam waktu berapa tahun? Pernah coba? Belum. Saya pun gak pernah coba karena gak pernah bisa. Tapi tadi malam yang nonton TV, orang buta yang nonton TV, mungkin tahu ya, saya juga gak gitu perhatikan sambil kerja juga tadi, ngeprint buat nanti cheat gue bulan 7. Yang buta, sok, 1 menit apa 2 menit sudah selesai. Warnanya semua sama, orang buta. Dan saya orang sempurna, tapi tidak melakukan apa-apa. Cuma duduk ngomong-ngomong doang, maki ini, maki itu. Ini kotor, ini gak bersih. Tapi orang buta bisa melakukan sesuatu.
Anda di sini bisa melakukan apa untuk orang lain, untuk Anda sendiri? Nggak tahu dah, kembali ke diri Anda sendiri. Jadi Indonesia negara besar, keajaiban juga banyak, tapi di antara keajaiban-keajaiban itu, ya paling berbahagia adalah orang yang bisa mendengarkan dharma, bisa melatih dirinya dalam kelahiran sekarang, saat ini juga, detik ini juga, nggak nunggu hari esok. Jadi saya sangat berharap ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak semua di sini sama-sama dengan saya juga, dengan semua orang, sama-sama melatih yang tadi Suang Shu ini, Fu dengan Hui, supaya mencapai kesempurnaannya sama-sama. Sekian apa yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Baik, tiba saatnya kita masuki sesi tanya jawab. Mungkin dari Bapak Ibu, saudara-saudari sedharma yang ingin bertanya secara lisan, kami persilakan terlebih dahulu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan tertulis, kertas diangkat aja, nanti kami ambil. Begitu kepada suhu, kami persilakan. Pertanyaan pertama nih. Selamat siang suhu, apakah menjadi biku Mahayana harus mengerti bahasa Mandarin? Nggak harus ya, karena yang duduk di depan Anda sekarang nggak ngerti bahasa Mandarin sebetulnya. Jadi jadi biku mau Theravada, mau Mahayana, mau Tantra harus cukur rambutnya dan cukur hatinya, itu yang paling penting. Jadi jangan sekedar cukur rambutnya tapi nggak cukur hatinya. Tapi kalau Anda bisa cukur luar dalam, itu yang disebut seorang biku. Jangan cuma gundul kepalanya, karena itu cuma penampilan luar, tapi Anda harus gunduli juga dalamnya. Artinya loba dosa moha yang harus dikikis pelan-pelan. Mungkin hasilnya aneh ya. Misalkan ada kata-kata seperti ini. Udah jadi suhu kok begitu sih? Udah jadi bantai kok begitu sih? Jangan lihat sekarang. Anda harus lihat sebelum jadi bikunya. Mungkin kemarahan dia dulunya 1000 derajat. Hari ini bisa berkurang 100 derajat, udah lumayan ya kemajuan. Dulu keserakahannya 1.000.000 derajat. Hari ini keserakahannya 500 derajat. Tapi cuma bantai yang tahu kalau dia sudah melatih diri mengikis. Dan umat cuma tahu hasilnya. Kok jadi bantai masih begitu sih? Kok jadi suhu cuma masih begitu sih? Jadi maju apa nggak maju dalam latihan, cuma bantainya yang tahu. Jadi seorang biku mengerti bahasa lebih bagus lagi. Tapi kalau tidak mengerti bahasa, harus diingat baik-baik. Loba dosa moha itu seperti virus, bentuknya macam-macam dan bisa timbul dalam setiap hal. Bisa timbul di mata, di telinga, di mulut, di pikiran, di badan jasmani, di segala hal. Jadi harus hati-hati. Jadi ngerti Mandarin lebih bagus lagi. Kalau sampai nggak ngerti, kalau usia Anda masih muda, Anda belajar. Kalau usianya sudah tua, ya belajar juga. Jangan nggak belajar. Cuma mungkin otaknya udah mentok ya, nggak ada lagi jalan keluar. Harus ingat satu hal, yang digundulin harus hatinya, bukan sekedar pakai jubah. Itu yang paling penting. Jadi ya itu yang paling penting. Bukan bahasa Mandarinnya yang penting, tapi pelatih dirinya, melatih dharmanya itu yang paling penting. Pertanyaan kedua yang terakhir juga, ada lagi. Suhu bagaimana mengatasi kebimbangan? Bagaimana mengatasi kebimbangan? Sebagian buku mungkin menjawab dengan meditasi. Yang sebagian lagi, ya Anda harus melatih ini kebimbangan menjadi satu kepastian. Saya rasa kebimbangan itu milik setiap makhluk, bukan cuma Anda sendiri. Saya kalau bertemu satu kondisi, sakit badan saya, kemudian udah lemes banget, atau buang air terus menerus, sehari bisa 20 kali, terus diundang ceramah ke Dhamma Suka, terus posisinya naik panggung seperti ini, yang nggak bisa pergi setiap saat ke bawah. Karena naik panggung ini terus terang ini panggungnya kecil banget ya dan goyang-goyang. Jadi nggak bisa tiba-tiba langsung turun ke bawah terbang. Jadi saat saya diundang ceramah dalam kondisi buang air besar terus menerus dalam sehari bisa berkali-kali,
Saya akan muncul kebimbangan. Ceramah enggak, ceramah enggak, ceramah enggak. Kalau enggak ceramah orang nunggu saya, kalau ceramah gimana kalau mules? Itu milik saya kebimbangan. Dan untuk orang-orang bisnis besar, muncul kebimbangan juga. Kerjasama dengan orang-orang licik. Mau enggak, mau enggak, mau enggak, mau enggak. Pasti muncul. Itu untuk hal-hal orang-orang yang besar. Untuk orang-orang yang kecil, makan enggak, makan enggak, makan enggak. Mungkin jadi kebimbangan juga. Atau untuk orang-orang miskin, nggak punya uang. Anak udah 6 tahun, 7 tahun, sekolah enggak, sekolah enggak, sekolah enggak, sekolah enggak. Kalau sekolah enggak punya uang, kalau enggak sekolah anak gua mau jadi apa? Jadi kebimbangan milik setiap orang. Atau anak-anak yang hobinya pesolek, anak-anak yang hobinya mempercantik diri. Pakai pita enggak, pakai pita enggak, pakai pita enggak, pakai pita enggak pakai. Gimana? Pakai gimana? Itu muncul kebimbangan. Atau mungkin ibu-ibu yang ke pesta, saudaranya kawin nikah minggu lalu, hari ini nikah lagi, besok ada pernikahan lagi, saudara juga, minggu depan ada pernikahan, saudara juga. Muncul lagi kebimbangan. Pakai baju ini jangan, baju ini jangan, baju ini jangan. Gimana kalau si itu tahu ya, ini baju udah gue pakai 2 minggu lalu. Terketahuan orang gimana? Bimbang. Bapak-bapak pun sama, bimbang. Laki perempuan sama, bimbang. Anak kecil, orang tua, dewasa, bimbang muncul. Jadi sebetulnya ini salah satu hambatan, kebimbangan ini. Tapi Anda kalau sudah tahu, Anda itu orang yang pembimbang, bukan pengaruh sio monyet, suka sana sini, mungkin juga karena tikus ya, bimbang, ragu-ragu. Anda sudah tahu nih, Anda orangnya tipe ragu-ragu, susah mengambil langkah keluar, Anda harus melatih diri. Mungkin memperluas wawasan. Satu, memperluas wawasan, bisa dengan baca buku, sering sharing sama orang, sering bicara dengan orang, sering mendengarkan orang. Ini bisa mengatasi kebimbangan. Anda mungkin nggak tahu ya, masa kecil saya seperti apa. Kalau Anda membandingkan masa kecil saya dengan hari ini yang ada di depan Anda mungkin akan aneh, apa mungkin saya seperti itu. Saya itu tidak pernah bicara. Saya itu bicara cuma dengan gelengan kepala, mengangguk atau menggeleng. Sampai SD tamat. Karena bagi saya, semua orang tidak bisa mendengarkan saya. Semua orang tidak mengerti saya dan efeknya saya itu jadi darah tinggi, pengen marah-marah. Dan saya kalau udah marah-marah, nggak bicara juga, nggak ngumpat-ngumpat orang, tapi saya akan banting pintu. Itu saya. Kemudian kalau saya pergi dengan teman-teman saya, waktu SMP, kini bergaul, masuk SMP, teman nanya, mau makan apa? Saya nggak punya pilihan dan saya nggak tahu mesti jawab apa. Karena saya benar-benar otaknya benar-benar blank. Semua disiapkan oleh papa mama dari kecil. Jadi kalau suruh milih, nggak bisa milih juga. Tapi setelah saya belajar Dharma, makin lama makin buku yang saya baca makin banyak. Kemudian saya suka mendengarkan orang tua bicara. Entah itu Bante-Bante, Pak Suhu yang datang ke Bandung. Atau mungkin orang-orang senior-senior yang sedang debat Dhamma. Saya tidak suka bertanya, tapi sukanya dengarkan orang. Akhirnya wawasan saya bertambah, dan saya lama-lama bisa memutuskan. Apa yang saya putuskan pertama kali dalam hidup saya? Jadi biku. Padahal selama ini saya nggak pernah memilih. Untuk pakai baju pun, untuk makan pun dipilihkan oleh orang lain. Jadi tiba-tiba saya kabur ke Jakarta, dari Bandung ke Jakarta, dan kabur jadi biku. Papa mama saya kagetnya luar biasa. Sampai katanya saudara saya, papa saya nggak bisa bicara 3 bulan, cuma nangis terus dan ngomong sendiri. Saya udah berangkat ke Taiwan juga. Papa mama saya kemudian cari suhu saya di Jakarta, di Taman Sari situ. Pertanyaan yang muncul apa dari papa mama saya? Anak saya dikemanain? Karena selama ini sama sekali nggak pernah ninggalin rumah. Ditenteng-tenteng, udah kayak ibu-ibu bawa tasnya, nggak pernah lepas dari orang tua. Dan tiba-tiba bisa memilih jalan hidup sendiri. Ini hasilnya saya hari ini dari sini, bicara di depan Anda semua. Kebimbangan saya muncul setiap saat. Saya besar mau jadi apa ya? Nanti mati saya mau kemana? Terus kalau papa mama udah nggak ada, tuh saya mau gimana? Terus muncul. Tapi saat kebimbangan itu saya putuskan, saya hadir di depan Anda hari ini. Nah ini harus dilatih setiap saat. Anda bisa menambah wawasan dari teman, dari buku, dari lingkungan. Tidak merugikan kalau bergaul dengan orang-orang di wihara. Tidak menjamin kalau orang wihara itu baik semua. Tetap ada yang jahat. Tapi saya pikir, saya lihat sejahat-jahatnya orang wihara, masih jahatan orang di luar sana. Jadi masih bahagialah kalau punya teman orang wihara. Masih baik, masih nggak tega sedikit, walaupun mungkin teganya lebih ada juga. Jadi mungkin di wihara ada juga orang yang nipu, tapi tidak separah orang di luar sana. Masih takut karma juga mungkin, tapi ada.
Jadi di sini bimbang Anda harus latih pelan-pelan, Anda harus buka wawasan, dan Anda jangan punya, bimbang itu kan takut. Takut, sedangkan takut adalah salah satu ciri orang-orang biasa. Waktu itu saya berusaha memutuskan diri dari meninggalkan ketakutan saya, karena saya baca buku, ditulis di situ, seorang bodhisattva, seorang Buddha harus tidak memiliki ketakutan, bahkan meninggalkan ketakutan akan kematian. Dia tidak boleh takut mati, takut lapar, takut sakit, takut nggak sekolah, takut nggak pintar, takut bodoh, semua dilepasin. Akhirnya saya pikir, oh, kebimbangan saya karena takut melangkah, takut, bukannya bimbang, takut jatuh. Saya nggak mau naik sepeda, takut jatuh, karena kalau jatuh sakit. Saya nggak mau naik mobil, takut kalau nabrak dimarahin papa saya. Saya nggak mau nyontek, saya mau nyontek sih dulu ya. Saya nggak mau nyontek, kenapa? Kalau nyontek takut dihukum. Saya takut, saya bimbang. Saya mau pergi malam-malam apa enggak? Takut. Nanti kalau pulang malam tiba-tiba baju-baju saya di depan pintu pagar. Takut melangkah. Kenapa? Ya salah satu penyebabnya mungkin nggak punya tujuan juga, jadi takut. Saya masih melayang-layang. Pergi malam ngapain? Tapi kalau saya pergi malam-malam, misalkan di wihara, jam 11 malam saya mau keluar, saya mau keluar wihara. Saya pasti nanya dong, mau kemana malam-malam? Udah malam bukannya tidur. Nanti orang ngomong apa bikunya di luar wihara keluyuran jam 11 malam. Saya langsung bilang, saya mau ke Husada, barusan terima telepon ada orang lagi sekarat minta doa. Oh ya udah pergi aja. Kebimbangan saya langsung putus. Ketakutan saya langsung putus. Karena saya punya tujuan saya baik. Saya mau doain orang di Husada. Tapi kalau saya, aduh bete di wihara terus capek, sembahyang terus capek, nolongin orang terus capek, udahlah jam 11 malam kali-kali ikut anak-anak remaja keluyuran di kafe apa di mall apa di mana. Itu saya bilang Mas Suhu mau keluar. Mau kemana jam 11 malam? Mau mau ada perlu apa? Dibentak, mulai bimbang, pergi jangan. Kenapa? Tujuan yang nggak jelas, terus bukan tujuan yang baik. Jadi di sini Anda mengatasi kebimbangan, Anda lihat ke depannya, tujuannya apa? Kalau tujuannya baik, kalau bisa raih. Kalau nggak bisa diraih, Anda tinggalkan. Jangan jadi orang yang pembimbang. Orang bimbang nggak pernah maju selangkah, mundur selangkah, maju selangkah, mundur selangkah. Kapan majunya? Saya belajar mengatasi kebimbangan dengan cara naik mobil. Apalagi di Jakarta, mobil-mobilnya parah, bajainya gila. Sepedanya, belum motornya, ngeri-ngeri, belum orang yang nyebrang ya. Kayak nggak lihat mobil aja, seruduk aja yang nyebrang juga. Saya di sini belajar di Jakarta. Ada mobil, mau belok kanan, saya mau belok kiri. Kanan sama kiri tabrakan ya. Tapi saya hadang begitu aja. Kalau saya nggak berani maju ke depan, seumur hidup saya akan nyebrang di jalan itu terus. Saya harus berani maju ke depan, walaupun terakhir tengah-tengahnya berhenti. Karena mereka akan takut lihat saya gajah begitu besar, tiba-tiba nyebrang. Mereka akan berhenti. Itu Jakarta. Jadi di sini mengatasi kebimbangan, Anda harus atasi dengan keberanian. Anda harus munculkan keberanian. Anda harus latih keberanian. Berani memilih, berani mati, dan berani untuk menghadapi hasilnya, walaupun jelek. Ini kalau nggak puas dengan jawaban bimbang, Anda boleh ngobrol lagi di belakang ya sama saya. Mungkin pertanyaannya kurang ini. Namo Buddhaya, bolehkah seorang biku menjadi bintang iklan? Bolehkah seorang biku menjadi bintang iklan? Permasalahan di sini saya membahas tentang fuhui, bukan tentang bintang iklan. Tentang pentingnya seseorang melatih kebijaksanaan dan melatih tadi ya, perbuatan tadi. Kenapa tiba-tiba jadi muncul bintang iklan? Ini saya nggak bisa jawab, karena kembali ke pribadi biku tadi. Kalau biku tadi menjadi bintang iklan dengan tujuan ingin dikenal, ingin disebut ganteng, ingin disebut cantik, ingin dapat duit, ingin dan keinginannya banyak, dan itu mengarah kepada memperbanyak loba dosa moha, tidak betul. Tapi kalau dengan jadi bintang iklan, ternyata mempropagandakan dharma, mengikis loba dosa moha, membuat orang mencapai kebudaan, itu bagus. Jadi kembali ke biku tadi, saya orang awam nggak bisa nilai. Anda mau nggak dinilai? Percuma Ci, ke wihara aja, pikirannya masih melayang-layang. Kan semua pikiran di sini melayang-layang ya kan? Nggak ada yang tenang.
Jadi yang tahu pikirannya cuma diri sendiri. Jadi biku ini jadi bintang iklan apa enggak, kembali ke diri dia sendiri. Ada juga biku yang ini. Ini juga timbul masalah juga waktu itu. Bikunya masih muda, laki-laki, biku laki-laki ya. Biku masih muda, suaranya bagus, terus nyanyi video klip dijual di luaran. Tapi bikunya nggak tahu bikut Taiwan, nggak tahu bikut Tiongkok, nyanyi pakai video, lagunya lagu Buddhis semuanya. Ini menimbulkan pro kontra, banyak yang kontra. Karena kok biku nyanyi sih, terus di videoin, terus pakai jalan sana, action ya pasti ya. Namanya video masa duduk doang kayak saya begini. Namanya video tiba-tiba di taman, jalan ke dekat bunga teratai, apa di mana kanan kiri. Yang kontra nggak demen karena bikunya kok begitu. Tapi lagunya lagu Buddhis. Yang lain lagi seneng. Karena kalau nggak sempet ke wihara, terus lihat bikunya, lihat figur biku aja udah seneng. Bikunya nyanyi, nyanyinya lagu Buddhis lagi. Kena lagi ke hati, langsung namanya fana, kotoran batin hilang, rasanya kayak di surga. Bisa aja. Jadi kembali ke Anda sendiri masing-masing. Gado-gado enak, tapi kalau nggak suka gado-gado nggak enak. Sayur asam enak, tapi orang Tiongkok nggak suka sayur asam, katanya aneh kok semua sayur dicampur jadi satu. Saya pergi ke Bangka. Buat orang Bandung namanya capcay, kuahnya bening tapi kental. Sampai ke Bangka nggak bisa masuk, kuahnya merah. Dia campur saus tomat. Ini capcaynya orang Bangka. Jadi di sini bagus nggak bagus, telan aja deh sendiri. Pokoknya tujuannya selama untuk mengikis loba dosa moha, untuk mencapai kebudaan dan bukan untuk kemasyuran, bukan untuk meninggikan ego. Monggo baik, silakan. Itu pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat. Bagaimana mendapat kebahagiaan kembali ketika kita merasa bersalah karena telah melanggar sila, berzina, dan membunuh? Mendapat kebahagiaan kembali itu hal yang tidak mungkin. Anda jangan pernah berpikir untuk meraih hal yang sama di masa lalu, diulang lagi hari ini. Karena itu berarti melanggar proses hukum karma, proses anicca, proses alam. Harus diingat kata dari Buddha, Sabe Sangkara Anicca. Tidak ada semua bentuk, semua hal yang berbentuk itu tidak ada yang kekal. Kebahagiaan hari ini tidak sama dengan kebahagiaan masa lalu, tidak sama dengan kebahagiaan masa depan. Bagaimana mendapat kebahagiaan kembali? Itu hal yang tidak mungkin. Jadi pertanyaannya diralat, bagaimana Anda bisa kembali berbahagia? Bagaimana mendapat kebahagiaan kembali dengan bagaimana saya bisa berbahagia kembali itu beda. Jadi saran saya Anda harus berbahagia kembali walaupun telah melanggar sila. Gimana caranya? Melanggar sila itu sama seperti tangan berlumuran darah. Tangan berlumuran darah itu nggak mungkin pegang baju, karena bajunya pasti jadi merah-merah, penuh darah. Nggak mungkin pegang gelas, karena nanti gelasnya merah semua. Nggak mungkin juga pegang rambut, nanti rambutnya merah semua. Hal yang harus Anda lakukan adalah cuci tangan Anda. Tapi jangan di dalam baskom, di dalam gayung. Cuci tangan Anda di bawah pancuran air keran. Airnya ngalir, tangannya bersih, darahnya hilang. Darah yang penuh di tangan, itu berarti kita hatinya atau badannya yang penuh dengan karma buruk. Entah itu melanggar sila, membunuh, berzina, berbohong, mabuk-mabukan, dan sebagainya, dan sebagainya. Anda cuci dengan keran yang terus mengalir. Keran yang mengalir diumpamakan seperti kebajikan. Entah itu airnya besar, airnya kecil, atau airnya sedang, itu kembali terserah kepada Anda masing-masing. Buka kerannya mau berapa besar. Pokoknya tangannya taruh terus di bawah keran, di bawah aliran air. Kalau kerannya Anda buka kecil, berarti darahnya lama bersihnya. Tapi kalau airnya Anda buka besar-besar, darahnya cepat bersih. Kebajikan yang Anda lakukan kecil banget, rasa bersalahnya lama hilangnya. Tapi kalau kebajikan yang Anda lakukan langsung besar, ini hati pelongnya lebih besar lagi. Jadi di sini Anda harus bertobat, pertama. Kemudian bertekad, bertobat. Semua perbuatan buruk yang saya lakukan di masa lalu, ucapan, pikiran, perbuatan, melanggar sila, menyakiti makhluk lain, suami, keluarga, orang tua, siapapun juga,
Sengaja, tidak sengaja. Saya menyesal, hari ini saya bertobat, bertekad, dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Itu bertobat kemudian bertekad, berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mulai sekarang, kalau ada orang berzina saya nasihatin. Kalau ada orang mau membunuh, saya langsung stop. Ada orang mau golok orang, saya langsung tahan. Bertekad, tidak lagi melakukan kesalahan. Baru perasaan bersalah ini bisa berkurang, dan Anda harus percaya diri, Anda bisa bahagia kembali. Jadi bertobat, bertekad, itu penting banget. Kalau cuma menyesali masa lalu, percuma, tidak melakukan sesuatu. Anda harus bertekad, berjanji, saya tidak akan mengulanginya lagi. Terus harus ingat kata-kata dari Dhammapada. Kejahatan itu seperti itu ya, yang roda pedati itu. Dia ngikutin terus pemiliknya kemana-mana. Anda harus buang, Anda harus lepaskan. Anda terus latihan. Bahkan suatu saat, kalau sudah mencapai pantai seberang, dharma pun harus ditinggalkan. Perahu dharma pun harus ditinggalkan. Untuk umat awam, namanya sila, pentingnya luar biasa. Untuk seorang biku pemula, namanya sila, pentingnya luar biasa. Tapi bagi Anda umat awam yang sudah melatih sampai tingkatan tertinggi, bagi seorang biku yang sudah melatih sampai tingkatan tertinggi, dirinya dengan sila itu satu. Dua menjadi satu. Sila dan dirinya adalah satu. Sila itu apa? Lihat diri saya. Kamu siapa? Saya adalah sila. Siapa itu dharma? Dharma adalah saya dan saya adalah dharma. Kalau sudah menyatu seperti itu, tidak bisa terpisahkan. Udah. Anda nggak usah mati-matian lagi melatih sila. Jadi untuk orang-orang yang sudah menjalankan sila dengan baik, dia nggak usah capek-capek menghafal nggak boleh ini, nggak boleh itu, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Tapi dalam dirinya udah ada sila, udah ada dharma. Kalau sudah mencapai pantai seberang, nggak ada lagi disebut dharma, karena dharma sudah menyatu dalam dirinya dia. Tapi segala teori-teori, atribut-atribut harus ditinggalkan. Jadi untuk pemula-pemula, bertekad, bertobat, bertekad, berjanji, kemudian berlindung pada Buddha, Dharma, dan Sangha, kemudian melatih kebajikan. Tadi ya, ada dana paramita, sila paramita, ada santi paramita, kesabaran, ada wirya paramita, ada wirya, ada semangat, nuli, gigih, giat, tekun. Itu termasuk semangat. Konsentrasi, dan terakhir kebijaksanaan. Itu yang harus dilatih. Kebahagiaan itu naik turun, timbul tenggelam. Kebahagiaan yang paling luar biasa diumpamakan seperti kebahagiaan bulan purnama di bulan 8. Dari bulan Januari sampai bulan 12 ketemu cap go. Berarti dalam setahun ada 12 bulan purnama. 12 bulan purnama yang paling besar cuma ada di bulan 8. Anda bayangkan hari ini, malam ini, Anda duduk di sebuah taman di bulan 8 di tanggal 15, bulan yang begitu besar, nggak ada awan, nggak ada angin, benar-benar tenang. Itu diumpamakan kebijaksanaan yang dimiliki oleh seorang yang benar-benar melatih diri. Nggak ada awan. Kalau kita ini awannya banyak. Jadi bulannya kadang bulan sabit, kadang bulannya gerhana bulan, kadang bulannya cuma setengah. Awannya, anginnya kencang. Nah ini tergantung lagi kepada Anda. Apakah Anda ingin membuat awan bulan-bulan itu seperti bulan di bulan 8 atau bulan-bulan di hari-hari seperti ini? Saran saya, jadikanlah hari-hari Anda bulan di bulan 8. Yang tenang, tidak ada awan, tidak ada angin. Itu baru namanya kebahagiaan sejati. Menikmati. Kayak gini nih, bintangnya banyak. Nggak ada awan, nggak ada angin. Tapi masalahnya ini bohongan. Karena Anda ciptakan dalam diri Anda yang sejati, yang benar-benar. Barulah Anda disebut benar-benar bahagia. Jadi jangan terkecoh oleh karma buruk. Karma buruk harus ada. Saya pernah bicara di sini juga. Harus ada namanya penderitaan. Dengan adanya penderitaan, Anda tergerak, terdorong untuk berbuat sesuatu, berbuat kebaikan. Kalau cuma nanggung setengah-setengah, perbuatan baiknya setengah-setengah. Tapi kalau Anda pernah jatuh, pernah mau mati, wah pasti mati-matian sekarang. Saya harus censi, saya harus benar-benar memanfaatkan waktu yang tersisa ini. Karena besok lusa mati saya
Udah siap, belum siap, udah siap, nggak tahu. Ada film bagus boleh Anda nonton itu tentang orang sakit kanker ya. Surat Kecil untuk Tuhan, yang udah nonton boleh nonton. Di bioskop kali ya? Di bioskop, film Indonesia. Anak 15 tahun sakit kanker, SMP, tapi kisah nyata. Bagaimana dia berjuang melawan penyakit dan terakhir suratnya ditujukan untuk Tuhan. Bahwa dia akan, kalau sampai diberikan kesembuhan, dia akan menjadi, ya dia ingin menolong orang-orang yang punya penyakit sama seperti dia. Anda boleh nonton karena itu kisah nyata, anaknya akhirnya meninggal. Karena memang tidak ada yang abadi. Cuman hasil akhirnya adalah anak ini bisa menyatukan keluarga yang sudah tercerai-berai. Jadi papa mama cerai, anaknya berantakan. Akhirnya anak jadi pembalap, papanya punya uang. Anak jadi pembalap, adiknya yang kecil sakit kanker. Udah parah-parah, akhirnya jadi sadar. Tobat, kumpul lagi jadi satu. Di sini banyak hal yang bisa diperoleh lah. Keluarga, membina keluarga tidak mudah. Hidup sendirian tidak mudah, membina keluarga pun tidak mudah. Perceraian itu hal yang paling menyakitkan untuk suami, untuk istri, dan untuk anak-anak. Anak-anak mungkin akan sakit oleh perceraian, tapi saya rasa yang paling sakit adalah suami dan istri ya. Karena dianggap gelas, orang nikah di mana sih nggak bahagia ya? Udah pemberkatan pernikahan, ada bikunya blessing, didoakan ceramah, harus sabar, harus ini segala macam. Tiba-tiba dalam 5 tahun atau 10 tahun tiba-tiba ketemu orang ketiga. Biasanya ketemu orang ketiga. Retak, pecah. Itu tersayat hatinya. Mana janji di altar suci kalau orang-orang bilang. Komitmennya mana untuk sehidup semati? Kalau agama Buddha bilang kan anicca. Karmanya udah selesai. Itu namanya apa ya? Menghibur diri kali ya, menyalahkan si karma. Tapi banyak hal yang bisa terus dijalin. Buddha bisa menjadi Buddha bukan karena sendirinya berjuang seperti itu, tapi karena bantuan banyak makhluk. Ada yang memberikan persembahan makanan, ada juga yang menjadi guru-guru yang ada dewa datanya, ada yang guru-gurunya 5 petapa itu, banyak faktor. Ada pohon bodinya, ada ular yang melindunginya, ada banyak faktor. Kalau Anda cuma ingin ketemu kondisi-kondisi yang baik, ya hiduplah di alam dewa kali ya. Dewa pun masih susah harus lahir lagi. Jadi kondisi baik, kondisi buruk terus jalan datang silih berganti. Itu nggak pernah lepas dari hidup seorang manusia. Tapi kalau Anda bisa melatih hati Anda, batin Anda, pikiran Anda seperti bulan 8 itu, bulan 8 itu kalau bisa baca buku Mandarin, Anda boleh sering-sering baca, ada tulisannya tuh. Bulan di bulan 8 adalah bulan yang terbesar, paling Yenman, paling sempurna. Itu dibikin syair oleh Kaisar Liang Uti kali ya. Dibikin, jadi biku-biku Mahayana biasanya, ya itulah mungkin pintar bersyair ya orang-orang Tiongkok. Jadi syairnya tentang bulan, tentang gunung, tentang air, tentang angin. Semuanya mengarah kepada kesucian pikiran. Seperti citanya Bodhidharma. Bodhidharma datang ke sebuah wihara, ada 2 orang yang sedang debat. Lihat bendera lagi bergerak-gerak. Ada pohon lagi bergerak di luar sana ya. Yang satu bilang, oh itu anginnya yang gerak. Satu lagi bilang, itu benderanya yang gerak atau itu daunnya yang gerak. Yang mana yang gerak? Anginnya yang gerak atau benderanya yang sedang bergerak? Bodhidharma langsung bilang, pikirannya yang sedang bergerak. Jadi untuk sampai ke konsep itu perlu latihan setiap saat. Pertanyaan cuma 4 tentang bintang film, tentang kebimbangan, tentang mencapai kebahagiaan kembali, dan apakah ngerti bahasa Mandarin. Kalau ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik masih perlu ngobrol dengan saya, silakan di belakang saya ada sampai jam berapa lah, suka-suka saya. Suka-suka yang ngajak ngobrol. Boleh udahan nggak? Boleh. Kalau gitu saya permisi udahan ya, nggak ada yang nanya lagi. Udahan ya? Selesai? Udah. Sekian, semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan satu hal, karma itu harus diyakini, tapi jangan melulu semua gara-gara si karma. Terus perbuatan baik, paramita-paramita harus dilatih. Kebahagiaan yang paling penting bukan milik saya, tapi milik Anda pribadi. Jadi selama Anda masih bisa menggaungkan kebahagiaan untuk makhluk lain, artinya Anda menggaungkan kebahagiaan untuk diri Anda sendiri. Semoga Anda semua berbahagia, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Namo Buddhaya.